Surabaya Johan. Nah, hari ini kita panen Balikpapan. Nah, kali ini kita akan melihat bibit untuk pengiriman Balikpapan nanti 10 koli. Nah, kalau Balikpapan kita masih ada jadwal penerbangan 2 kali seminggu. Ini kita baru kasih makan Artemia tadi. Ini hari ini masuk PL 9. Ini nanti kita ada perkiraan 8 bak untuk tarakan besok, dari bak 1 sampai 3, 6, 8, sama kalau kurang-kurang kita masih ada 1 lagi dan kita sudah siapin. Nah, ini masih PL 9 juga 1 hari. Baru 9 juta. Jadi kita pas panen kita ada videokan lagi. Biasa kalau nanti di tong kuning itu kelihatan lebih rata memang. Kalau di bak mereka memang kan makannya berbeda-beda. Nah, nanti waktunya di tong, nah, situ baru bisa kita lihat ukuran bibit sebenarnya. Kadang kelihatan di bak besar, nah, nanti di tong bisa lebih rata. Yang ini satu umur semua, PL 9, 3 bak. Ini adiknya kita sudah PL 8. Ini kita syuting jam 4:30, jadi ini memang waktunya lagi molting, makanya jadi ukurannya kadang ada yang sudah molting, ada yang belum. Nah, kalau yang sudah lewat molting, nah itu biasa ukurannya seperti itu, yang besar-besar. Nah, nanti kalau misalnya malam bisa lebih rata lah, makanya untuk hasil lihat bibitnya kita lihat besok pas panen. Ini untuk PL8 nya lagi ya. Oh. Ini satu bak ini bisa sekitar 2,5. Baik sekali itu lumayan. Paling senang kalau lihat bak ya begini. Itu wah, isinya banyak. Di situ di mana aja isinya banyak. Kalau bisa biar aerasinya nih. Mantap. Ini perpaknya kurang lebih isinya sama. Kalau di situ kalau lihat udah ngumpul begini senang sudah.
berarti pertumbuhannya aman. Ini PL8 kita punya PL9 nya 3 bak. Nah, nanti di penampungan Tarakan kita bagi rata, jadi semua dapat yang besar, dapat yang untuk hari berikutnya, karena kita untuk penerbangan berikutnya belum ada jadwal. Jadi yang ada jadwal kita baru besok tanggal 7 ini. Untuk berikutnya kita belum tahu. Nah, makanya kalau untuk pengisian kita sarankan petani kalau bisa lebih cepat. Soalnya kalau tidak ada penerbangannya, nah kita nggak bisa memasukkan bibitnya. Ini sudah PL7. Nah, besok kita kirim ke Tarakan jadinya PL8, 9, 10. Nah, jadi nanti kita bagikan ke penampungan kita. Nah, nanti kita kasihkan kode-kode yang PL kecil mana, PL besar mana, nanti yang besar langsung bisa dipanen. Dan kalau sampai Tarakan ini tampung sehari atau baru sampai mau diambil pun sudah mantap. Wah. Jadi kalau di hidupnya begini banyak, nah itu sudah senang kita. Jangan nanti kita situ gak ada isinya itu. Kita lanjut ke plankton kita. Ini plankton kita yang makan hari ini. Tuh, ini panas sekali. Sore. Ini kita 4 bak untuk hari ini, untuk makan malam jam 9, jam 1. Kita ada 4 bak. Jadi kita siap kultur ada 5 bak. Nah, nanti pokok dari 5 bak ini ketika ada kurang 1, nah, masih ada 4 bak yang bisa menjaganya. Nah, nanti kita juga ada satu lagi yang persiapan di sebelahnya. Ini planktonnya yang persiapan untuk besok. Nah, jadi kita tadi di gedung sebelah, nah ini di gedung 2 kita sudah ada persiapan lagi planktonnya. Selalu ada persiapan lagi. Nah, ini kita persiapkan 5 bak lagi untuk besok. Jadi 9 pagi sudah bisa makan. Oke, kita lanjut lagi ke gedungnya sana. Itu kita sambungannya air ini. Jadi kita air ini ada isi sekitar 26 sampai 28 bak. Kita tadi selesai pindah, kita sini ada sekitar 12 bak. Nah, sana 15 bak, sini 12, berarti 27. Ini PL yang paling kecilnya. Nah, ada yang PL4, yang paling kecil masih misis. Kita lihat Pak, paling terakhir. Kalau yang kecil kita pakai breaker saja. Ini yang paling kecil sudah PL. Soalnya kita bisa lihat di dalam bracketnya sudah ada Artemia. Kalau Artemia itu, nah berarti PL saja yang makan. Nah itu. Kepala udangnya warna oranye-oranye, nah itu karena dia makan Artemia. Nah di sini kita sistem pakan Artemia dengan pakan powdernya kita samakan 1:1. Jadi makanya udang kita bisa istilahnya ukurannya panjang-panjang, warnanya coklat. Nah itu karena kita kasih makannya Artemia. Ciri kalau udang makannya Artemia itu panjang coklat. Kalau banyak pakannya itu biasa gendut hitam. Gampang saja seperti itu. Orang banyak makan protein itu bisa berotot. Kalau terlalu banyak makan karbohidrat ya gendut. Nah, ini.
Ini alhamdulillah kita dapat per baknya rata ya, sekitar 2 jutaan semua. Nah, kalau bisa semua keluar ya, kira-kira kita punya bibit antara 50 juta. Nah, ini besok kita ke Tarakan saja sudah kirim 20 juta. Nah, nanti Balikpapan kita juga sudah ada stok antara 15 sampai 20. Jadi yang di Balikpapan sudah ada stoknya, yang di Tarakan juga stoknya. Dengan orang lain misalnya Banjarmasin, Pontianak mau masuk silakan, atau lokalan pun kita tidak masalah. Tapi memang kita mengharapkan petani bisa paham kenapa harga bibit kita mahal. Dengan bibit yang mahal pun hasil panen bisa lebih maksimal. Nah, situ ketika kita pilih bibit pun kita harus cerdas. Bukan berarti kita pilih bibit murah atau bibit mahal. Kalau bibit mahal dikerjakan dengan sembarangan ya sama saja. Sama seperti bibit murah yang dipindahkan tangan terus dijual lagi lebih mahal karena dibilang bibit mahal, ya itu kurang bagus juga ya. Nah, kalau kita bekerjanya profesional, kita bekerja dan memberikan harga sesuai dengan yang kita lakukan. Jadi kalau kita dibilang mahal, ya itulah mengapa kita profesional seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, ini gedung kita yang diisi untuk perairan depan. Nah, itu gedung kita namanya HS. Nah, ini yang gedung paling besar kita. Nah, ini saya buat kita syuting ukurannya luas-luas ya ini. Nah, ini kita persiapan bak baru lagi. Ini bak untuk plankton yang tadi pakan alami kita. Nah, kita tambah lagi bak supaya pengeringannya bisa lebih maksimal. Oke, kita lanjut lagi ke induk kita. Sebelum ke induk kita rencana ada penambahan di sini ya, sekitar 1 deret panjang ini kita tambahkan 40 blong untuk penetasan induk. Nah, di antaranya lagi ini kita akan membangun yang seperti itu. Memang di sini masih belum rapi ya karena kita masih tahap pengembangan, jadi kita masih persiapan satu demi satu. Ketika ada dana lebih ya kita langsung alihkan ke sini, langsung kita buat untuk gedung ataupun kita untuk yang mendukung dalam pekerjaan ini ya, supaya hasil yang kita kerjakan bisa lebih maksimal lagi. Nah, sini kita akan bikin 16 bak lagi seperti yang gedung yang sana. Jadi kita satu gedung besar ini ada 2 gedung, terus 3 gedung. Nah, kalau kita dikasih kesempatan lagi, kita di belakang sana masih ada kosong. Nah, kalau bisa jadi antara 4 gedung atau 6 gedung kalau yang seperti ini. Kalau kita bikinnya yang seperti ini lagi, nah kemungkinan di sana 2 gedung besar. Oke. Kita lihat noplinya. Nah, yang ini adalah tempat penetasan induk kita. Dilarang berisik itu untuk malam hari aja ya, karena malam hari kita habis ini sekitar jam 6-an nanti kita masukkan induk ke sini untuk penetasan. Nah, sini udah persiapan. Nah, ini telur yang sudah menetas. Kita lihat. Nah, ini telur nopli kita. Jadi kita nopli pun mengerjakan sendiri. Nah, biasa kalau yang begini itu sudah netas, nanti kita tinggal ambil, masukkan ke kantongan, kita masukkan ke bak. Ini kita estimasi 1 tong sekitar 250 sampai 300. Nah, ini biasa kalau bagus-bagus 6 ekor bisa jadi 2 juta, kadang 7 ekor juga jadi 2 jutaan sampai 3 juta. Oke, kita patokannya di 250 sampai 300. Sini kita ada hari ini netas 22 tong. Ini sudah jadi nopli semua, nanti tinggal kita panen. Nah, nanti yang di bak sebelahnya persiapan. Nah, nanti kenapa kita rencana menambah 40 blong, nanti 20 ikut sebelah, 20 ikut sini. Nah, itu untuk kita masuk induk lebih banyak lagi. Nah, ketika ini kan kita rata-rata 40, kadang masih 50, kita masih bisa jadikan 1 tong 2 ekor, cuman itu kurang maksimal. Jadi kita tambahkan lagi 20 tong supaya kita sekali masuk. Kalau 60 netas semuanya pun kita nggak bisa pakai. Kita maksimal di angka 30. Tapi kalau ke depannya kita bisa isi 1 hari 6 bak, nah situ bisa kita lakukan 60 tong penuh. Isi nopli semua kita pakai semua. Nah, ini untuk persiapan jangka panjang kita. Kita lihat persiapan yang di sebelah.
sudah kita siapkan air. Nah, ini nanti induk kita masukkan ke sini. Nah, ini kalau tidak salah ada 30 ekor yang sudah kita anggap ada telurnya. Nah, tinggal kita tetaskan di sini, nanti kita masukkan ke sini. Nanti kita sambil lihat induknya di dalam. Ini persiapan air kita. Oke, ini kita ada di dalam gedung induk. Nah, kita harus nyalakan flash, tapi nanti gambarnya agak kurang maksimal ya. Nah. Ini induk kita yang di air ini isi di gedung HS yang tadi. Kita isi induknya ini. Nah, ini biasanya di dalam styrofoam ini kita sudah sampling. Ini ukurannya segitu. Ini tangan saya jeluk. Ukurannya badannya satu tangan saya, sekitar 20 cm. Ini induknya sekitar 25 sampai 27. Ini induk kita semua. Ini 2 bak. Kita masih ada lagi. Ini kita lagi sirkulasi air. Ini induk yang akan kita tetaskan. Yang kecil-kecil ini jantannya, paling satu tangan saja. Karakter udang windu itu seperti ini, dia berdiam diri di dasar, berenang pun nggak terlalu banyak. Nah, ini sebenarnya ditambah harusnya juga seperti ini, jadi dia tipe udang dasar ya. Nah, makanya kalau petani senang lihat udang windu berenang di atas, nah, berarti itu bukan udang windu kita bilang. Nah, kalau udang windu karakternya seperti ini, jadi diam di dasar untuk makan. Nah, ini kita pakai abrasi ya, katanya enggak. Nanti ketika kita ngelarung kan, nah, kalau yang matanya 2 itu jantan. Soalnya kalau jantan tidak perlu diabrasi, nanti salah-salah kawin lagi. Jadi yang betina saja yang diabrasi. Nah, nanti kan istilahnya udang bisa menumbuhkan lagi bagian tubuhnya yang hilang. Jadi pas kita larung pun kita nggak masalah. Kita udah ada satu mata, nanti satunya lagi akan tumbuh. Nah, sini kita ada 4 bak, sama tadi 2 di depan, nah 6 bak. Nah, itu nanti setiap peneluran pertama, kedua itu dipisahkan, yang ketiga kita sudah nggak pakai. Jadi kalau dia bertelur di sini pun ya sudah kita langsung sirkulasi aja, karena kita tidak memakai telur ketiga karena kurang maksimal. Jadi kita pakai 1 dan 2 saja. Itu yang bikin bibit ini terbatas, makanya kita masukkan sampai 300 ekor pun kita mencari bibit atau telur noplinya sekitar 80 sampai 100 juta saja. Kadang pun tidak sampai seperti itu. Makanya kalau alam ya kita siapkan lebih pun kita dikasih lebih, kita kembalikan. Kita dikasih pas, kita pakai seperlunya kita kurang pun kita sudah bersyukur sudah dikasih. Nah, makanya setelah induk-induk ini kita istilahnya pinjam anaknya, ya ibunya kita kembalikan ke laut. Oke, kita lanjut lagi ke bak di mana anak-anak induk ini kita masukkan. Ini terlihat jelas. Bukan, sudah ada tanda-tanda tumbuh. Plankton kita yang satunya lagi pengeringan. Soalnya kayak ini kan kita pengeringannya pun belum maksimal, makanya kita tambah 1 gedung lagi untuk memaksimalkan pengeringan ini supaya plankton pun bisa jadi lebih bagus.
karena kita plankton ini bekerja mandiri ya, jadi kita ambil dari Jepara terus kita kembangkan sendiri. Mau ada plankton nggak ada plankton ya kita harus maksimalkan ada. Jangan sampai nggak ada, karena kalau nggak ada berarti kita harus ke Jepara pun itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi kita harus selalu persiapan. Nah, ini kita akan masuk ke gedung HS yang hari ini kita isi nopli yang tadi dari induk itu. Nah, kita ada kemungkinan masuk induk lagi di tanggal 8 sampai 10. Di antara itu kita ada masuk induk lagi. Nah, ini besar. Nah, ini yang tadi tampak luarnya. Kenapa ini 1-0? Ini untuk pindah. Jadi kita ketika P4 kita harus pindah, kita harus siapkan 1. Kalau diisi semua untuk pindahnya nggak ada. Ini persiapan air. Ini persiapan air untuk kita masuk nanti. Nah, ini ada nopinya. Kita cari cahaya dulu. Agak sulit ya. Nah, itu kelihatan. Ini masih nopli. Tapi 3 bak ini persiapan ini. Nah, kalau itu nopli, kemungkinan ini masih nopli karena kita kemarin isi 3 juga. Sini seharusnya dia sudah masuk soya 1. Ya, ini sudah masuk soya. Ini soya 1. Jadi kita setiap hari ya berputar lagi. Nah, yang kemarin ada video panen Tarakan 85 koli ya. Gedung itu sekarang lagi pengeringan. Nah, jadi nanti ketika itu terisi berarti yang sana panen itu yang terisi. Oke. Sekian dari kami. Untuk Suara Bacaan. HS, Ibu, BBS, STK itu nama-nama gedungnya. Kita bukan pakai unit 1, 2, 3, jadi kita ada istilahnya nama-nama masing-masing. Tapi di dalam nama-nama itu tetap Benur Surabaya Johan, nama besar kita. Oke. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman video ini. Barangkali ada yang membutuhkan bibit atau gimana. Kalau subscribe saya terserah. Kalau kalian ingin melihat terus perkembangan dari budidaya udang windu ini, jangan lupa lihat terus. Oke, makasih.